Nah, saudara, 3 negara ASEAN, Thailand, Filipina, dan Singapura terlibat bad blood gara-gara konser Taylor Swift yang dimonopoli Singapura. Dampak ekonomi konser musik dunia pernah disebut bisa mencapai 167 triliun rupiah. Lalu bagaimana strategi Indonesia agar bisa mengundang musisi internasional tapi sekaligus mengangkat musisi nasional kita? Kita akan membicarakannya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melalui komunikasi daring. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kalau berkaitan dengan sambungannya masih agak terbatas, tapi senang, happy dan TVRI telah mengundang kami di malam hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Bang Sandi sudah bergabung malam hari ini. Bang Sandi, langsung saja kita bicara soal musik. Belakangan juga konser Taylor Swift ini menjadi perbincangan utamanya di media sosial. Nah, apakah sudah ada strategi Bang Sandi yang kemudian dirancang pemerintah Indonesia untuk kemudian kita bisa bersaing nih dengan negara ASEAN lainnya, utamanya dalam menggayat soal musisi kelas dunia agar mau menggelar konser di Indonesia? Ya, Mbak Happy, seperti kita ketahui bahwa pariwisata kita sedang bangkit dan pulih. Saya sendiri baru saja meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI di 2024 ini dari Desa Wisata Bugisan, Klaten, di mana kita juga melihat bahwa pariwisata itu bukan hanya yang kelas tingkat atas, tapi juga kita harus mendemokratisasi pariwisata kita sehingga terjangkau bagi masyarakat luas dengan produk seperti desa wisata. Nah, strategi kami untuk menggait musisi kelas dunia ini, kami gerak cepat dan langsung merespon arahan dari Pak Luhut, Pak Menko Marves kemarin di Bali. Kami langsung berangkat ke Singapura kemarin, bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Madam Grace Fu, bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang lebih baik dan menghasilkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif ini. Strateginya tentunya menawarkan insentif khusus bagi para pelaku promotor, event organizers yang akan mendatangkan atraksi internasional di Indonesia, bukan hanya musik, tapi juga seni budaya, juga olahraga. Karena kita melihat dari Singapura sendiri, spending penonton konser ini 5 kali lipat lebih besar dan ternyata menguntungkan ekonomi Singapura secara keseluruhan. Nah, kami akan menjalankan terobosan sesuai arahan Presiden mengenai Indonesia Tourism Fund. Indonesia Tourism Fund ini adalah bagian daripada kita memberikan dana pendampingan agar konser-konser kelas besar bisa kita lakukan di Indonesia. Dan strateginya menghadapi persaingan tentunya dengan peningkatan fasilitas infrastruktur, kemudahan perizinan secara digitalisasi, peningkatan kualitas SDM. Kemarin kita belajar di konser Coldplay, di Taylor Swift juga bahwa SDM yang menangani konser itu harus dilakukan pelatihan selama 2-3 bulan. Dan ini mengenai percaloan nih masih terus-menerus terjadi. Bagaimana kita bisa memberantas dan kita perlu kolaborasi multi pihak ya antara pemerintah, promotor, sponsor, kepolisian dan seluruh ekosistem dari wisata berbasis konser ini. Ya, Bang Sandi, tadi sudah disinggung soal calo tiket. Ini kan satu dari sejumlah masalah yang terjadi sebelumnya. Selain soal calo tiket, ada juga soal venue-nya. Bagaimana kemudian antisipasinya agar hal-hal itu tidak terulang, hal-hal yang merugikan dari misalnya calo tiket dan kekurangan venue tadi? Ya, calo tiket ini salah satu hal yang sangat berulang-ulang kali terjadi dan salah satu penyebabnya adalah birokrasi perizinan, ada ketidakpastian dan calo tiket ini menjadi hambatan. Nah, solusinya kami meyakini bahwa digitalisasi perizinan konser
yaitu perizinan satu pintu, di mana masyarakat penonton konser ini bisa mengecek mengenai keaslian daripada tiket yang ditawarkan kepada mereka, dan bagaimana konser ini juga bisa biayanya lebih murah, lebih mudah dalam pengajuan izin. Ini akan memangkas alur perizinan, dan transparansi ini juga akhirnya bisa membantu kita untuk menangani masalah percaloan. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku calo, aparat penegak hukum juga akan menindak secara lugas tindakan penipuan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kami sekali lagi butuh kolaborasi multi pihak agar kita bisa menangani ini, tapi kami juga menghimbau para calon penonton untuk berhati-hati, waspada, pastikan tiket yang dibeli atau sedang dipertimbangkan untuk dibeli itu adalah dari sumber yang terpercaya. Baik, Bang Sandi, pastinya kan tentu akan menguntungkan secara ekonomi kalau Indonesia bisa menggelar konser-konser musisi dunia internasional, tetapi kita juga tidak boleh lupa ada musisi Indonesia. Bagaimana ini kemudian agar bisa berjalan beriringan, Bang Sandi, kita bisa menggelar konser-konser musisi dunia, tapi kita juga sekaligus bisa mengangkat musisi lokal, musisi nasional kita? Ya, saya baru saja tadi berdiskusi dalam rangka Hari Musik Nasional dengan Mas Heru dari Shaggy Dog, dan banyak sekali musisi-musisi kita, di mana pada konser musik dalam negeri, dan ternyata Indonesia juga memiliki banyak festival-festival, banyak musisi internasional dan musisi Indonesia yang berkolaborasi dalam berbagai situasi seperti Coldplay di Stadion GBK. Ini juga ada partisipasi dari musisi Indonesia, Jonas Brothers di ASBSD, Ed Sheeran yang baru saja konser 360 Experience di JIS. Nah, kita harus mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari pelaku industri musik nasional melalui pengembangan teknologi, akses digitalisasi, maupun juga strategi pemasaran yang inovatif. Kita harus pastikan pemanfaatan platform digital dan para promotor ini yang sekarang sudah semakin baik, ini bisa menyesuaikan model bisnis mereka dengan tren streaming dan juga konser virtual. Ini akan bisa memberikan peluang kepada musisi Indonesia untuk tampil lebih strategis dalam situasi perubahan industri yang sangat dinamis. Baik, Bang Sandi, mungkin ini terakhir, bagaimana kemudian proyeksi masa depan pelaku industri musik nasional kita, dan lalu kendala apa saja yang harus segera diatasi? Ya, proyeksinya sangat cerah, dan saya optimis jika kita semua bergandengan tangan, kita akan mampu menghadirkan peluang dan ruang bagi industri konser ini, terutama untuk musisi dalam negeri, bisa merajai di negeri sendiri. Yang kedua, kita harus tingkatkan kehandalan daripada venue kita, infrastruktur kita. Kemarin saya di Singapura merasakan bahwa konser yang sold out 62.000 yang menonton itu, kita bisa masuk kurang dari 30 menit dan keluar juga 30 menit. Nah, ini sedangkan di beberapa venue dari tempat konser kita masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga tentunya adalah dana pendampingan. Dan terakhir adalah kolaborasi semua pihak untuk menangani masalah percaloan yang bisa menimbulkan tindakan pidana. Ini adalah beberapa poin-poin yang harus kita benahi untuk bisa memaksimalkan potensi kita sebagai penggelar konser-konser internasional, konser-konser musisi-musisi dalam negeri yang lebih marak lagi untuk membantu ekonomi. Baik,
Baik, terima kasih Bang Sandi. Sebelum saya tutup, izinkan saya beri pantun. Bang Sandi, jalan ke Tasik cari es cendol, makannya kangkung di kafe Mpok Nur Asia. Selamat Hari Musik Nasional, mari dukung musisi nasional. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan Cakep. lupa mampir ke Bantul. Cakep. Kita semakin maju pariwisata dan ekonomi kreatif kita semakin mantul. Amin, luar biasa. Terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno sudah bergabung dan berbincang berbagi pandangan malam hari ini. Kita harapkan musisi nasional kita semakin terangkat, derajatnya semakin maju, musik kita juga semakin go internasional. Selamat malam Bang Sandi. Terima kasih Mbak Happy. Salah seorang musisi di Kalimantan Barat